Halo semuanya, selamat datang di Ala Ariesta. Kali ini, aku akan membawakan cerita film berjudul Han Gongju. Film Korea yang memenangkan penghargaan Festival Film Busan Internasional ini dirilis pada tahun 2014. Kisah yang diangkat pun terinspirasi dari kasus pelecehan berkelompok di Miryang. Han Gongju, seorang gadis SMA dari keluarga broken home, harus mengalami pelecehan oleh sekumpulan anak berandalan di rumahnya sendiri. Meskipun statusnya adalah korban, tapi dia yang malah harus melarikan diri dari kejaran orang tua pelaku kejahatan. Lalu bagaimana kisah Gongju di sekolah barunya yang berpura-pura seperti tidak pernah terjadi apapun? Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Terlihat sekumpulan orang dewasa sedang menatap seorang gadis SMP yang menundukkan kepalanya. Gadis bernama Han Gongju tersebut berkata, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kemudian, Shin beralih ke rumah Gongju yang sedang memasukkan baju dan buku miliknya ke dalam koper. Gongju akan dipindahkan ke sekolah yang ada di kota lain. Sang guru yang bernama Linando membantu membawakan barangnya dan mengurus kepindahannya. Ditemani Mr. Nando, Gongju pergi ke sekolah barunya. Dia melihat beberapa piala terpajang di ruang guru. Setelah mengurus berkas pindahan, Mr. Nando mengajak Gongju untuk makan di restoran Cina. Sebelum masuk, Mr. Nando terlihat menelpon seseorang. Dia bilang berhasil mengurus kepindahan sekolah Gongju, meskipun saat itu masih tengah semester. Kemudian, Mr. Nando menawarkan Gongju untuk tinggal di rumah ibunya yang hidup seorang diri. Sambil makan, Mr. Nando berkata, dia tahu Gongju tidak bersalah dan masih menunggu keputusan pengadilan. Tetapi bagi masyarakat, tidak peduli apapun alasannya, orang yang pernah berbuat salah adalah seorang pendosa. Jadi tidak ada untungnya jika kejadian itu sampai tersebar luas. Si guru menambahkan, jika saat ini wartawan belum tahu dan dia akan menyelesaikannya secara diam-diam. Setelah itu, Mr. Nando memberikan Gongju ponsel baru dan melarangnya menerima panggilan dari siapapun, kecuali si ayah dan Mr. Nando. Kemudian, Shin beralih ke minimarket milik Nyonya Lee, ibu Mr. Nando. Di sana, Mr. Nando membujuk ibunya agar mengizinkan Gongju tinggal di rumah si ibu. Setelah itu, Mr. Nando membawa Gongju ke kamarnya yang sudah lama tidak ia tempati. Si guru bilang, Gongju bisa menempati kamarnya selama tinggal di rumah ibunya. Kemudian, Nyonya Lee yang baru pulang mengatakan, jika dia hanya mengizinkan Gongju tinggal di rumahnya selama 1 minggu. Malam harinya, Gongju sedang di toilet ketika bayangan Hwaok sahabat lamanya tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian sebelum tidur, Gongju mencoba untuk menelpon seseorang, namun tidak diangkat. Keesokan harinya, Gongju memperkenalkan diri sebagai murid pindahan di sekolah barunya. Pulang sekolah, Gongju mampir ke sebuah klinik untuk memeriksa infeksi di kewanitaannya. Si dokter menyarankan agar lain kali Gongju memakai pengaman saat melakukan hubungan intim. Kemudian, Gongju pergi ke rumah seseorang setelah mencari alamatnya di internet. Sayangnya rumah tersebut tampak sepi. Sebelum pulang, Gongju mampir ke swalayan milik Nyonya Lee. Melihat si pemilik yang sedang sibuk, Gongju berinisiatif membantu sebagai kasir. Di rumah, Nyonya Lee menginterogasi Gongju yang sedang makan. Dia bertanya, mengapa ayah Gongju tidak mau merawat dan membiayai putrinya? Alasannya bukan karena Gongju pernah berbuat jahat kan? Dan untuk saat ini, Nyonya Lee memutuskan untuk percaya pada Gongju. Lalu Shin beralih. Di ruang kelas, Bu Guru sedang menjelaskan pengertian dari kata fakta. Tapi Gongju terlihat sibuk dengan pikirannya sendiri. Dia teringat kejadian yang pernah ia alami. Saat itu, Gongju tengah diselidiki sebagai saksi di kantor polisi terkait kematian seseorang. Polisi bilang, dalam ponsel Gongju terdapat rekaman panggilan dari temannya yang diduga sebagai pelaku. Tapi Gongju hanya diam ketakutan saat melihat para pelaku sedang digiring masuk ke kantor polisi. Kemudian, Shin menunjukkan waktu mundur saat Gongju belum diperiksa polisi. Saat itu, Gongju sedang bekerja paruh waktu di sebuah minimarket dan bosnya akan pulang lebih awal. Ketika sedang menyusun air mineral, Gongju melihat temannya yang bernama Dongyun mengambil air dan snack secara tergesa-gesa dari rak seberang. Dongyun merupakan anak dari si pemilik minimarket. Melihat wajah Dongyun yang lebam, Gongju mengintip dari dalam minimarket. Di luar,
dia melihat Dongyun sedang dikelilingi oleh sekelompok murid berandalan yang berasal dari sekolahnya. Keesokan harinya saat istirahat sekolah, Hwaok berlari menghampiri Gongju yang sedang dihukum oleh guru. Di toilet, mereka membicarakan Dongyun yang merupakan pacar Hwaok. Kemudian, Hwaok juga menanyakan kabar ayah Gongju yang bekerja sebagai pelukis dan jarang pulang. Sebelum berpisah ke kelas masing-masing, Hwaok mengajak Gongju untuk pergi keluar nanti malam. Tapi Gongju menolak karena dia harus kerja paruh waktu. Flashback pun selesai. Saat ini Gongju sedang berjalan menyusuri lorong sekolah dan melihat sekumpulan anak perempuan berlatih akapela. Setelah itu, Gongju menemui gurunya untuk mendaftar dan segera berlatih di kelas renang. Malam harinya, Gongju mampir ke toko Nyonya Lee. Dari luar toko tampak sepi. Tapi di dalam, Gongju bisa melihat Nyonya Lee sedang berdansa dengan seorang pria. Esok harinya, setelah kelas tenang, Eun-hee mendengar Gongju bernyanyi akapela di ruang ganti. Kemudian, Eun-hee menghampiri Gongju dan menawarkannya untuk ikut bergabung dengan tim akapela. Awalnya Gongju menolak dengan sinis, tapi kemudian dia menghampiri Eun-hee dan meminta tolong mencarikan alamat seseorang menggunakan internet di ponselnya. Setelah mendapatkan alamat yang dia cari, Gongju dan Eun-hee pergi bersama menggunakan bus. Gongju bilang dia akan pergi ke rumah seorang pengkhianat. Setelah sampai di halte yang dituju, Gongju mengucapkan terima kasih dan berkata jika dia akan pergi sendiri. Kemudian Gongju sampai di sebuah toko dan tersenyum melihat ibunya yang sedang bekerja. Tapi si ibu malah menarik Gongju ke sebuah gang dan bertanya mengapa si anak menemuinya. Gongju bilang ia tidak bisa menghubungi si ibu. Dia juga menceritakan keadaannya sekarang yang harus pindah sekolah dan menumpang di rumah Nyonya Lee. Saat itu Gongju melihat seseorang mengintip di balik tiang. Tapi perhatian Gongju teralihkan ketika si ibu berkata dia tidak akan bisa menolong Gongju karena keadaannya sendiri pun sedang sulit. Kemudian, si ibu memberikan nomor ponselnya dan menyuruh Gongju untuk pulang. Si ibu juga pergi ke arah suami barunya dan kemudian merangkulnya. Scene beralih ke Gongju yang sedang mengejar Eun-hee. Dia marah karena Eun-hee diam-diam menguping pembicaraannya dengan si ibu. Dengan kesal, Gongju pergi meninggalkan Eun-hee. Tiba-tiba muncul bayangan Hwaok yang berjalan di sampingnya. Hwaok berkata ia sering bermimpi menjadi vampir, dan bukan salahnya jika ketika terbangun dia berubah menjadi vampir. Tanpa memperdulikan Hwaok si sahabat lamanya, Gongju pergi menjauh. Esok harinya di kelas renang, Eun-hee menghampiri Gongju dan memberikannya susu pisang sebagai permintaan maaf. Setelah selesai, Gongju pergi ke lokernya dan menerima panggilan dari ayah Dongyun di ponselnya. Ayah Dongyun meminta untuk bertemu, tapi Gongju hanya diam dan meletakkan kembali ponselnya. Kemudian scene kembali menunjukkan waktu flashback saat Gongju, Hwaok, dan Dongyun sedang berkumpul di rumahnya. Saat itu, Hwaok meminta maaf pada Gongju yang kesal karena tangannya terluka saat menutup lemari. Melihat Gongju sedang mengobati jarinya, Hwaok meminta tolong agar Gongju sekalian mengobati wajah Dongyun yang lebam. Awalnya Gongju menolak karena Dongyun itu pacar Hwaok, tapi Hwaok memohon karena tangannya sedang kotor akibat memasak. Lalu Dongyun sedikit mengaduh saat Gongju mengoleskan salep pada lukanya. Dia juga bertanya soal hobi Gongju bermain gitar. Kemudian, Dongyun menoleh ke arah Hwaok saat pacarnya mengatakan kalau Gongju kerja paruh waktu karena ingin menabung membeli gitar. Saat itulah, Gongju melihat luka bekas staples di leher belakang Dongyun. Tiba-tiba Dongyun menatap Gongju sambil tersenyum dan berkata lain kali ia ingin mendengar lagu buatan Gongju. Detik itu juga, Gongju langsung menundukkan wajahnya dan beranjak pergi. Saat jam pulang sekolah, Gongju sedang bernyanyi sambil bermain gitar di ruang musik. Mendengar suara nyanyian, Eun-hee beserta grup akapelanya mengintip dari balik jendela. Mereka terkesima dengan suara nyanyian Gongju. Menyadari ada yang mengintipnya, Gongju langsung beranjak pergi. Tapi Eun-hee dan teman-temannya langsung menyusul Gongju. Mereka bertanya apakah Gongju pernah dipukuli, karena suara yang dikeluarkannya sangat tulus, seperti dari hati dan sendi tulang. Di depan supermarket, Gongju melihat Nyonya Lee sedang diseret oleh sekelompok ibu-ibu yang menuduh kalau suaminya telah digoda. Saat itu, Gongju mengurungkan niatnya untuk merekam. Ketika melihat mobil polisi yang malah pergi menjauh, seolah tidak peduli dengan keributan yang terjadi. Malam harinya Gongju merasa bersalah memikirkan kejadian siang tadi. Kemudian, dia pergi ke kamar Nyonya Lee dan membantu mengobati lukanya. Nyonya Lee mengatakan dia merasa dipermalukan siang tadi. Dia juga berkata, alasan orang dewasa rela mempertaruhkan nyawa demi keluarganya adalah tidak akan bisa hidup dengan tenang jika terus melarikan diri dari masalah.
Nyonya Lee tidak tahu masalah apa yang Gongju hadapi, tapi sarannya jangan pernah lari dari masalah. Kemudian, Nyonya Lee meminta untuk difoto oleh Gongju sebagai bukti jika lain kali ia kembali dipermalukan oleh ibu-ibu tadi. Hari-hari berikutnya, Eunhee dan gengnya mencoba mendekati Gongju dengan mengajarinya bernyanyi a cappella. Tapi Gongju terlihat masih tidak nyaman dengan mereka, terutama ketika ada yang memfotonya. Gongju juga mulai terbiasa dengan kehidupannya yang sekarang, seperti belajar renang, membantu di toko Nyonya Lee, merapikan kamar, dan hidup bersama Nyonya Lee. Kemudian scene beralih ke Gongju yang diajak makan malam bersama oleh Nyonya Lee dan pacarnya, serta Mr. Nando. Suasana terlihat canggung, karena Mr. Nando tampak kurang menyukai pacar si ibu. Kemudian, Gongju menghampiri Mr. Nando ketika Nyonya Lee dan pacarnya sudah pulang. Mr. Nando mengatakan jika pengadilan sudah menyatakan mereka bersalah. Kabarnya orang tua mereka ingin mengajukan banding, tapi itu percuma karena ada terlalu banyak bukti. Sedangkan Dongyun mengaku tidak bersalah, karena dia hanya dihasut orang lain. Gongju hanya terdiam mendengar perkataan Mr. Nando. Scene berikutnya, Gongju teringat saat dia tergeletak lemas di lantai dan Hwaok yang meringkuk di sudut ruangan. Kemudian Gongju mulai menangis saat beberapa anak laki-laki melepaskan baju dan mulai melakukan hubungan badan padanya secara paksa. Kembali ke saat ini, Gongju termenung di meja kelasnya dengan menatap bayangan Hwaok yang melihat ke arahnya. Lamunan Gongju buyar saat Eunhee datang dan memberitahukan kalau ada perusahaan musik yang tertarik padanya. Eunhee bilang temannya yang bernama Minso merekam Gongju saat bermain gitar dan mengirimkan videonya ke sebuah perusahaan musik. Merasa kesal, Gongju pun pergi meninggalkan kelas. Di lapangan sekolah, Eunhee masih berusaha membujuk Gongju dengan mengatakan tidak semua orang bisa menjadi penyanyi dan masuk TV. Tapi Gongju mengatakan meskipun dia mempunyai kesempatan menjadi penyanyi, dia tetap tidak bisa melakukannya. Setelah sedikit berselisih, Eunhee tetap merangkul dan mengajak Gongju pulang bersama. Di rumah, Gongju membantu menggosok punggung Nyonya Lee yang sedang mandi. Saat ini, hubungan keduanya sudah lebih dekat dibanding saat pertama kali bertemu. Kemudian Nyonya Lee setuju saat Gongju bilang ingin menginap di rumah temannya akhir pekan nanti. Akhir pekan pun tiba, Gongju sudah berada di kamar Eunhee untuk menginap. Di saat Eunhee sedang mendandaninya, Gongju bertanya mengapa Eunhee tidak pernah menanyakan asal-usulnya. Sambil menggenggam tangan Gongju, Eunhee berkata kalau dia lebih penasaran apakah Gongju pernah berciuman. Kemudian, Gongju pun menjawab jika dia sudah berciuman 43 kali, tapi bukan dengan manusia, melainkan dengan gorila. Mendengar jawabannya, Eunhee tersenyum dan mengecup pipi Gongju. Dia bilang itu adalah ciuman yang ke-44, dan angka 44 adalah angka keberuntungan. Setelah itu, mereka bercanda di kamar dengan Eunhee yang berkata dia ingin mengecup Gongju setiap harinya. Hari berikutnya Gongju menjadi lebih ceria. Di kelas, dia bermain gitar dengan Eunhee yang merekamnya menggunakan handycam. Tapi Gongju langsung terdiam ketika ayahnya tiba-tiba menelpon. Malamnya, Gongju pergi menemui si ayah di restoran. Si ayah yang sudah agak mabuk menanyakan kabar Gongju. Dia juga menyumpahi si ibu yang terlihat tidak peduli pada putrinya. Kemudian, dengan kasar ayahnya juga menyuruh Gongju untuk menandatangani sesuatu. Selesai makan, si ayah yang sudah mabuk berat memberikan Gongju sekotak makanan untuk diberikan pada Nyonya Lee. Sebelum pergi, si ayah juga berpesan pada Gongju agar bisa mempercayainya dan lebih rajin belajar. Saat itu, Gongju masih memperhatikan ayahnya yang teriak-teriak di jalanan soal keadilan dan hukum yang selalu berpihak pada orang kaya. Sesampainya di rumah, Gongju mendengar suara Nyonya Lee sedang bergumul dengan pacarnya. Tanpa menimbulkan suara, Gongju langsung melangkah pergi menuju kolam renang sekolah. Saat Gongju sedang berenang seorang diri, dia mendengar suara seperti seseorang masuk. Saat itulah dia langsung teringat kejadian masa lalunya. Saat itu, Gongju yang baru pulang terkejut. Rumahnya dipenuhi banyak orang. Ada Hwaok, Dongyun, dan juga banyak siswa laki-laki sedang berpesta alkohol di rumahnya. Semakin larut malam, Hwaok yang mabuk tidak sadar kaki mulusnya difoto secara diam-diam. Saat itu Dongyun ingin menolongnya, tapi ia tidak berani. Akhirnya dia menyenggol Hwaok agar terbangun dan pindah ke kamar. Hal itu membuat para siswa berandalan kesal dan mulai merundung Dongyun. Melihat sahabatnya diganggu, Gongju langsung mengusir para siswa berandalan tersebut. Dan sebelum keluar rumah, Gongju memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu Dongyun lagi. Hal itu membuat Minho si ketua geng merasa sangat kesal. Dia bilang dia sudah pernah meniduri Dongyun dan membuatnya menjadi anjing peliharaannya. Kemudian Minho mengeluarkan staples dari kantongnya dan mulai melukai Dongyun.
Minho bilang jika Gongju berani menyuruhnya, maka ia akan memasukkan staples tersebut ke dalam tubuh Gongju. Melihat Minho yang terus menyiksa Dongyun, Gongju pun segera menelpon polisi. Tapi ponselnya segera direbut oleh anak bernama Sejin yang mengatakan kalau dia adalah putra detektif Kim dan temannya hanya iseng menelpon polisi. Kembali ke saat ini, Eunhee dan teman-temannya bersorak menyelamati Gongju yang lulus audisi. Setelah itu, mereka semua makan bersama di ruang musik. Saat ditanya tentang impiannya, Gongju bilang dia ingin bisa berenang sejauh 25 meter, agar tidak mati karena tenggelam. Pulang sekolah, Gongju mendapat telepon dari Mr. Nando. Si guru menanyakan perihal kertas yang diberikan ayah Gongju untuk ditandatangani tempo hari. Dengan frustasi, Mr. Nando mengatakan kalau kertas itu berisi surat petisi untuk membebaskan pelaku kejahatan dari penjara. Malamnya Gongju berusaha menghubungi si ayah, namun tidak diangkat. Tidak lama kemudian ponselnya berdering, dan Gongju langsung teringat saat dulu dia mengabaikan Hwaok. Lalu setelahnya, Hwaok mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dan tenggelam di sungai. Kemudian scene beralih ke saat ini. Di sekolah, Eunhee menutup mata Gongju dan menuntunnya ke ruang musik. Di sana, terdapat layar yang menunjukkan forum penggemar Gongju yang dibuat oleh teman-temannya. Bukannya merasa senang, Gongju malah marah dan menyuruh temannya untuk menghapus forum serta videonya di internet. Merasa muak dengan sikap Gongju, mereka pun bertengkar dan pergi meninggalkan Gongju seorang diri. Di saat kelas sedang berlangsung, muncul seorang pria yang mencari murid bernama Han Gongju. Setelah melihat Gongju di dalam kelas, pria tersebut memanggil banyak orang dewasa lainnya untuk segera masuk. Ternyata mereka adalah para orang tua dari geng berandalan yang saat ini sedang dipenjara. Dengan brutal, mereka memaksa Gongju untuk menandatangani petisi pembebasan anak mereka juga. Karena sebelumnya, tanpa sadar Gongju telah menyetujui petisi pembebasan salah satu pelaku melalui si ayah yang telah disuap. Hingga akhirnya Gongju melarikan diri dan sembunyi di ruang olahraga. Di dalam Gongju menangis, dan di luar para orang tua masih terus mencarinya. Scene kembali beralih ke para berandalan yang berpesta di rumah Gongju. Saat itu, Gongju sedang sibuk di dapur, ketika Dongyun menghampirinya dengan segelas air berwarna kuning di tangannya. Kemudian, Gongju meminta Dongyun dan juga para berandalan untuk segera pergi, karena malam itu ayahnya akan pulang cepat. Dongyun bilang mereka akan segera pergi setelah Gongju meminum air di tangannya. Di ruang tamu, Minho si ketua geng memperhatikan Gongju, yang dibentak oleh Dongyun untuk segera meminum air tersebut. Setelah sempat ragu, Gongju pun menghabiskan air tersebut. Ternyata air tersebut sudah dicampur obat bius oleh Minho. Dan yang terjadi berikutnya adalah Hwaok dan Gongju yang digilir bergantian oleh para siswa berandalan tersebut. Dan kejadian tersebut baru berakhir setelah ayah Gongju pulang ke rumah. Kembali ke saat ini, Gongju sudah diamankan di ruang guru. Si kepala sekolah mengatakan kalau ia tidak mengetahui kasus yang pernah menimpa Gongju di sekolah lamanya. Dan untuk sementara, lebih baik Gongju di rumah saja agar tidak mengotori nama baik sekolah. Kemudian, Gongju dibawa pulang oleh pacar Nyonya Lee yang merupakan seorang polisi. Di rumah, Nyonya Lee marah setelah mendengar apa yang Gongju alami. Dia bilang anak mereka telah berbuat kejahatan, tapi masih tidak tahu malu mencari Gongju. Mereka pantas untuk disambar geledek. Kemudian, pacar Nyonya Lee mengatakan, saat ini kasus Gongju belum selesai. Para orang tua berandalan tersebut mengajukan naik banding dan membutuhkan tanda tangan Gongju agar hukuman anak mereka bisa diringankan, bahkan dibebaskan. Kemudian pacar Nyonya Lee juga bertanya, apakah Gongju masih akan tinggal di rumahnya? Karena menurutnya, para orang tua berandalan pasti akan terus mencari Gongju. Dia juga tidak yakin apakah Gongju dan Hwaok adalah korban, atau justru mereka yang berbuat salah. Karena baginya aneh jika Hwaok tidak bersalah, tapi malah memutuskan mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, Gongju muncul dari tangga dengan membawa kopernya. Dia bilang, Hwaok mengakhiri hidupnya karena hamil, dan saat itu, Gongju malah pura-pura tidak tahu. Kemudian, Gongju berterima kasih pada Nyonya Lee yang sudah merawatnya, dan dia pun pergi dari sana. Di tengah jalan, pacar Nyonya Lee berlari menyusul Gongju. Kemudian, dia menyerahkan surat petisi dari ayah Dongyun yang merupakan temannya. Pacar Nyonya Lee kemudian menyampaikan permintaan maaf dari ayah Dongyun. Lalu Gongju berkata, seharusnya dia adalah pihak yang mendapatkan permintaan maaf. Tapi mengapa dia juga yang harus melarikan diri? Saat itu, Gongju teringat ayah Dongyun yang datang ke rumahnya untuk menjemput si anak yang sedang menidurinya. Bahkan ayah Dongyun tidak peduli pada Hwaok yang masih digauli di sofa ruang tamu.
Malam hari setelah Gongju pergi dari rumah Nyonya Lee, dia memutuskan untuk tidur di tempat sauna. Dia masih mencoba menghubungi ayahnya. Setelah beberapa kali menelpon, akhirnya si ayah menjawab panggilan darinya. Dengan santainya si ayah berkata kalau dia sudah membereskan segalanya dan Gongju bisa pulang sekarang. Tapi Gongju bisa mendengar kalau saat ini ayahnya sedang bersenang-senang di karaoke. Akhirnya Gongju mencoba menelpon Mr. Nando. Setelah diangkat, Mr. Nando menjelaskan, sebenarnya ayah Gongju menerima suap dari beberapa orang tua pelaku untuk menandatangani petisi pembebasan anak mereka. Dan orang-orang yang mengejar Gongju adalah orang tua pelaku yang tidak mampu untuk membayar suap. Mr. Nando juga memberitahu kalau masalah ini sudah sampai ke media, radio, dan televisi. Kemudian, Gongju menangis karena ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Malam itu, Gongju melihat berita online mengenai kasus Hwaok dan dirinya. Keesokan harinya, Gongju memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya menggunakan kereta api. Di perjalanan, dia mendapat pesan dari perusahaan GDS untuk permintaan wawancara. Lalu dia juga mendapat pesan dari Eunhee yang menanyakan keadaannya. Di sekolah, Eunhee dan sahabatnya melihat pemberitaan tentang Gongju di internet. Mereka menangis saat tahu apa yang telah dialami oleh Gongju. Dan tak lama kemudian, masuk panggilan dari Gongju di ponsel Eunhee. Di sisi lain, Gongju bersenandung sambil berjalan menyusuri jembatan di pinggir jalan. Selesai bersenandung, Gongju melompat ke sungai yang berada tepat di bawah jembatan, meninggalkan kopernya di atas sana. Kemudian, badan Han Gongju muncul di permukaan air. Dia pun melakukan impiannya, yaitu untuk berenang sejauh 25 meter dan memulai kehidupan yang baru. Cerita pun selesai. Jadi bagaimana menurut kalian tentang kisah Han Gongju ini? Awalnya aku bingung dengan sikap antipati Gongju di sekolah barunya. Tapi akhirnya aku tahu kalau itu adalah cara Gongju untuk melindungi dirinya sendiri dari traumanya. Sebenarnya apa yang dialami Gongju sebagai korban masih terjadi di sekitar kita. Banyak para korban pembulian dan pelecehan yang enggan untuk berbicara karena banyak faktor, seperti trauma, ancaman dari pelaku, dan yang terburuk adalah pandangan negatif dari lingkungan sekitar. Contohnya, jika ada seorang korban pembulian, masih ada yang menyalahkannya dengan berkata, si korbanlah yang baperan, atau si korbanlah yang bermasalah dan tidak bisa bergaul. Dan untuk korban pelecehan, juga masih ada yang menyalahkan korban, seperti berpakaian tidak benar, langsung mengecap korban sebagai wanita nakal, dan diasingkan karena dianggap membawa aib. Padahal menurutku, apapun alasannya, pembulian dan pelecehan tetap tidak bisa dibenarkan. Oh iya, aku dengar pelaku asli kejadian ini masih hidup bebas tanpa hukuman. Bahkan katanya, sekarang ada yang bekerja sebagai polisi. Oke, segini aja video dariku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.